Shalom kita semua. Senang bisa bertemu lagi oleh karena berkat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara, Dia sangat mengasihi saya. Bukan satu kebetulan kita akan selalu bertemu. Tuhan selalu memberikan pekabaran, Dia selalu memberikan pengajaran dalam segala aspek hidup kita. Asal kita tahu memperhatikan. Amin. Dan saya bersyukur kita boleh bertemu lagi. Ada yang kemarin tidak ketemu. Di sini ada juga Gren, ya. Lama nggak ketemu, akhirnya bisa ketemu lagi, dan juga yang lain, tamu-tamu yang ada, puji nama Tuhan. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu, dan lebih saya bersuka juga jemaat Jehovah Rafa sudah boleh join dengan kita, dan biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Yesus Tuhan kita. Baik, sebelum kita datang pada pembahasan ini, saya minta sejenak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan. Oleh karena berkat dan kasih setia-Mu, kami boleh dikumpulkan pada sore hari ini. Siapkan hati kami, bukakanlah telinga dan mata kami Tuhan, untuk boleh memahami dan sanggup untuk melakukan segala perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Engkau buat untuk kebaikan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh memahami firman-Mu, dan hamba-Mu ini yang hanya menjadi alat-Mu, biarlah Engkau bungkus, sembunyikan di balik bayang salib Tuhan, hanya satu alat yang tidak dapat dimuliakan, tapi hanya Engkau saja Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan, di tengah-tengah umat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Ya Bapa, jauhkan daripada kami segala cinta diri, kesombongan, tapi Tuhan biarlah Engkau gantikan semua itu dengan pengorbanan dan kasih untuk orang-orang yang Engkau cintai, Engkau tebus. Terima kasih ya Yesus. Sepanjang Bible study ini kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu, adalah doa dan permohonan hamba-Mu. Dan kami semua. Amin. Baik, kita akan lanjut untuk pembahasan Roma pasalnya yang kelima saat ini. Yang kemarin kita sudah bahas Roma pasal 1, 2, 3, dan terakhir kemarin 4 ya. Mengenai sunat atau circumcise ya. Hubungan dengan kebenaran, dan sekedar saya mau kasih tahu kitab Roma, bagaimana saudara baca Alkitab. Jangan pernah bosan. Mengapa? Seperti contoh, kalau dalam perjanjian lama ya, kita baca, di situ sudah tulis, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Di tulisan-tulisan berikutnya, di urutan perikop-perikop berikut, saudara akan lihat Tuhan akan jelaskan lebih mendetail, arti jangan membunuh, jangan mencuri, itu mendetail, sangat-sangat detail. Demikian di dalam penulisan kitab Roma yang kalau kita baca dengan seksama, mungkin saudara akan bosan. Temanya dari awal, memang temanya pada tema kitab Roma itu selalu berbicara mengenai pembenaran oleh iman. Di sini kita akan lihat bagaimana pekerjaan keselamatan yang Tuhan buat. Dan kemarin saya hanya review sedikit apa yang kita bahas sehubungan dengan pekerjaan Taurat, atau yang disebut dengan aturan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hukum Taurat, padahal tidak perlu kata hukum. Katakan Taurat saja itu artinya hukum. Katakan Taurat saja itu artinya aturan. Dan itu semua tidak ada di Perjanjian Baru. Semua tercatat jelas di dalam 5 buku Musa, dan fokus aturan-aturan itu dicatat mulai dari Keluaran pasal 21 terus sampai kitab Bilangan. Dan diulangi lagi di khotbah Musa di atas bukit sebelum dia mati dengan kitab Ulangan. Jadi kalau saudara mau lihat dia punya detail
dari Taurat itu buka di dalam kitab ini. Jadi sekali lagi saya hanya mengulangi apa yang kita sudah bahas kemarin. Jadi kalau bilang Taurat, jangan bilang Perjanjian Lama. Karena kalau Perjanjian Lama itu bukan hanya kitab Taurat yang ada di sana. Ada kitab nabi-nabi dan ada kitab syair. Ini yang kita kenal dalam 3 huruf TNK. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Tanak. Yaitu singkatan dari Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Itu Perjanjian Lama. Jadi Taurat itu bukan Perjanjian Lama. Taurat is Taurat. Kalau Perjanjian Lama disebut Tanak dalam bahasa Ibrani. Nah, dan kita sudah melihat bagaimana pekerjaan hukum itu dalam kehidupan kita. Dan bagaimana pekerjaan kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam pasal 5 ini, Roma pasal 5, kita akan lihat bagaimana pekerjaan keselamatan. Kita sudah lihat kemarin, saya sudah jelaskan bahwa kehidupanmu yang benar tidak menjadi jaminan keselamatan. Saat ini kita akan lebih jelas melihat apa yang dijelaskan oleh Roma pasal 5 ini. Mari kita buka mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan, dia bilang begini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan bahasanya. Kita dibenarkan oleh perbuatan atau iman. Jadi buat apa kita lakukan yang benar? Kebenaran yang kita lakukan itu adalah apa yang lalu? Masih ingat? Refleksi kasih Tuhan. Refleksi kasih Tuhan. Refleksi atas siapa yang kita sembah. Refleksi dari karakter yang kita sembah. Jadi kalau kita menyebut Yesus Maha Pengasih, maka kita harus hidup dalam kasih. Kalau kita menyebut Yesus itu Maha Pengampun, maka kita hidup dengan pengampunan. Nah, kita tahu Yesus adalah seorang penurut hukum. Makanya hukum yang dia berikan itu menjadi landasan hukum kasih untuk kita hidupkan. Karena kita mengakui dia sebagai Tuhan. Jadi ada refleksi dari penurutan. Karena hukum Allah itu adalah karakter ilahi. Jadi kita dibenarkan karena iman. Perhatikan ini. Jadi bukan dibenarkan oleh karena perbuatan. Jangan karena kita, saya sudah rajin masuk gereja, saya sudah layak bagi sorga. Saya sudah rajin kasih perpuluhan, saya sudah layak bagi sorga. Tidak ada hukum seperti itu dalam catatan firman Tuhan. Perbuatan kita tidak dapat menyelamatkan kita sama sekali. Makanya dia jelaskan di sana, dia katakan, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ingat mengapa damai sejahtera dengan Allah? Karena Tuhan kita. Allah Bapa, Sang Pencipta, putus hubungan oleh karena dosa. Bagian dari Tritunggal ini, yaitu Yesus, dia harus menjadi pengantara. Melalui dia, hubungan kita dieratkan kembali dengan tahta Allah. Tidak ada manusia yang dapat membayar dosa. Malaikat pun tidak. Karena hukum itu dilakukan oleh Tuhan, undang-undang itu, perintah itu dibuat oleh Tuhan, maka yang dituntut setan, sang pembuat harus bertanggung jawab. Karena tujuan setan menyerang kepada sifat hukum Allah ini yang katanya, ingat di dalam Yesaya pasal 14 yang lalu, pasal 14 coba kita buka lagi. Setan punya apa namanya? Dia punya komplain di dalam Yesaya pasal 14. Dia katakan ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai maha tinggi. Ini doktrin
pembenaran diri, menyamai Maha Tinggi, artinya tanpa Maha Tinggi saya bisa jadi sama dengan Dia. Tanpa Maha Tinggi yang Maha Pengasih itu saya juga bisa menjadi pengasih. Tanpa Tuhan yang Maha Tinggi itu saya bisa menjadi Maha Pengampun. Jadi semua apa yang atribut Allah dan juga karakter Allah, dia katakan tanpa Allah saya bisa jadi Allah. Ini yang disebut dengan hukum pembenaran diri. Dengan kata lain, setan sementara menuduh bahwa Allah itu jahat. Mengapa dia tuduh Allah itu jahat? Ketika dia dapati, dia sendiri tidak dapat mengikuti segala hukum Tuhan. Dan dia katakan bahwa Tuhan, hukum-hukumnya itu tidak ada satu makhluk dapat ikuti. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, itu menjadi bukti bagi dia bahwa memang hukum Tuhan tidak ada yang dapat ikuti. Itulah mengapa Yesus turun ke dunia, karena dia ingin demonstrasikan dia menjadi manusia 100% dan dia ikuti titik koma dari setiap hukum Tuhan. Dan dia berhasil. Demikian Yesus menjadi pola, menjadi contoh untuk manusia, di mana manusia yang lemah pun dapat mengikuti hukum Allah. Dan ketika Yesus jadi Tuhan, dia katakan, aku harus kembali ke sana dan aku akan memberikan Rohku kepadamu. Dia akan menuntun kamu ke seluruh kebenaran. Dengan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi seperti Yesus. Saudara lihat? Makanya ayat Roma ini dia katakan, dengan melalui Yesus kita mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Mengapa? Karena pembenaran oleh iman. Batas dulu sampai sini, baru kita akan lanjut ayat-ayat selanjutnya. Untuk memahami makna utama pembenaran iman itu. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kasih karunia yang mana? Kasih karunia pembenaran. Karena bayangkan saudara, coba buka di dalam Roma pasal 3 yang sebelumnya kita baca yang lalu. Coba Roma pasal 3 ayat 10. Roma pasal 3 ayat 10. Ada yang bisa bacakan? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Terima kasih. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau saudara baca seluruh tulisan itu, ayat-ayat itu, di mana orang bisa mendapatkan kebenaran? Tidak ada. Itu mengapa? Karena tidak dapat, kita manusia yang berdosa tidak dapat menghadirkan kebenaran, maka kebenaran itu harus Tuhan yang buat. Bagaimana caranya? Bukan dia buat artinya dia sendiri buat, tidak. Dia buat itu dalam hidup kita. Dia yang lakukan itu dalam hidup kita. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kasih karunia mana? Pembenaran itu. Benar. Jadi ketika kita melakukan kebenaran, kebenaran itu mulai diperhitungkan. Karena siapa? Ingat, di atas. Yesus. Yang satu. Melalui Yesus. Jadi ibarat, kalau sepak bola atau pertandingan, Yesus jadi wasit, ya kan? Permainan itu ada aturannya. Jadi aturan dengan wasit harus berdiri bersama-sama. Yang bermain, kita. Coba bayangkan seumpamanya sepak bola, saudara bermain gol, ya kan? Nggak ada wasit yang hitung. Berguna nggak permainan itu? Tidak ada gunanya itu. Atau sebaliknya, tidak usah ikut aturan, tunggu aja nanti wasit yang hitung. Saudara lihat, dengan kata lain, dalam konsep Roma pasal 5, Yesus dan pekerjaan hukum tidak dapat dipisahkan. Dia lebih perjelas di sini. Kalau kita kemarin kita bahas kan sedikit bayang-bayang. Tapi sekarang dia mulai lebih perjelas. Di mana Yesus
dan hukum, Yesus dan aturan tidak dapat dipisahkan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan. Dalam kasih karunia mana? Dalam kasih karunia pembenaran ini. Ketika Yesus membenarkan kita. Ini pekerjaan keselamatan. Kalau tidak ada yang membenarkan kita, walaupun saudara lakukan kebenaran, itu tidak diperhitungkan. Sia-sia itu. Makanya ini yang saya katakan, ini yang membedakan antara kita orang Kristen dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Mereka lakukan kebenaran, makanya yang lalu pernah saya tanyakan. Apa orang ateis yang tidak percaya Tuhan? Apa mereka lakukan kebenaran? Ada tidak? Ada. Iya, ya. Tapi pertanyaan, siapa yang akan hitung kebenaran mereka? Dan Tuhan nggak. Saudara lihat itu. Makanya keselamatan, mengapa Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa aku. Dia katakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, biar saudara berdoa dengan sungguh kepada Bapa, tetapi hak untuk membenarkan doamu itu tidak dihiraukan, saudara sia-sia itu. Sosok yang memiliki hak untuk membenarkan kita hanya Yesus. Tidak ada lain. Dia yang memiliki hak penuh yang Tuhan sudah amandemenkan. Dia sudah nyatakan langsung dalam kitab Ibrani. Coba buka kitab Ibrani. Tuhan sendiri katakan bahwa Yesus ini yang ditugaskan untuk hal itu. Kita tidak boleh melangkahi dia. Coba dalam Ibrani pasal 1 ayat 6. Dari ayat 5 dan 6. Coba tolong baca. Ibrani pasal 1 ayat 5 dan 6. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa. Ibrani pasal 1, minta maaf. Ibrani 1 ayat 5 dan 6. Sorry, saya lihat di Filemon, sorry. Ibrani 1 Ya. ayat 5 dan 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanahkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Amin. Amin. Saudara lihat, sampai dengan malaikat. Coba bandingkan juga nubuatan kitab Yesaya mengenai Yesus. Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 11. Yesaya 53 ayat 11. Ini nubuatan mengenai Yesus. Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Amin. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Tidak ada satu oknum di kolong langit ini yang dapat membenarkan kita selain dia. Iya. Walaupun saudara lakukan kebenaran sehebat-hebatnya, semua tuntutan Alkitab saudara buat, kalau Yesus diam dan dia tidak mau hitung, sia-sia saudara lakukan itu. Saudara lihat, Roma lebih memperjelas apa yang harus dilakukan oleh Yesus.
Makanya dia katakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk ke iman pada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah. Kasih karunia yang mana? Kasih karunia pembenaran itu. Karena dia jelaskan di atas, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kasih karunia yang dimaksudkan sini adalah kasih karunia membenarkan. Kita yang akan dibenarkan. Karena dengan kasih karunia kita sudah dapat mendapatkan sosok untuk membenarkan perbuatan kita. Maka dia katakan dalam hal ini kita bermegah. Bermegah dalam pengharapan dia katakan. Coba bayangkan tadinya sebelum Yesus datang seandainya ya. Makanya perhatikan. Orang Israel mereka lakukan kebenaran. Perbuatan-perbuatan benar. Dan itu menjadi landasan mereka untuk keselamatan itu. Untuk keselamatan. Mereka lupa ada satu simbol yang mereka selalu melakukan sehubungan dengan perbuatan mereka, yaitu darah anak domba. Darah anak domba ini menjadi satu peringatan untuk menyatakan bahwa ada sosok yang akan mendamaikan kamu, yang akan menghitung antara benar dan tidak. Makanya imam secara simbolik di dalam kitab Perjanjian Lama imam dia di dadanya ada batu Urim dan Tumim. Kalau orang mengaku dosa dia bawa darah kepada imam, selesai imam mengadakan pendamaian, mereka tunggu batu itu menyala, entah dosa itu pertobatan itu diterima atau tidak. Jadi tergantung dari batu itu. Itu hak prerogatif Allah. Untuk membenarkan. Jadi walaupun orang itu melakukan kebenaran, tidak menjadi jaminan. Kalau dia tanpa Yesus. Makanya sangat komplit dan dia sempurna kalau kita melakukan kebenaran dan bergantung kepada Yesus. Amin. Amin, amin. Jangan sebaliknya juga. Kita bergantung pada Yesus tapi tidak pernah lakukan kebenaran. Tidak mungkin kebenaran, ya. Sia-sia itu. Sia-sia, ya. Amin. Sia-sia itu. Karena Tuhan, apa yang dia mau benarkan dengan saudara? Tidak ada. Yang ada dia hitung kesalahan kita. Nah, dia lanjutkan itu kata bermegah dalam pengharapan. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, dia katakan tadi, oleh kasih karunia kita bermegah dalam pengharapan. Tetapi ingat pengharapan itu tercipta, dasar, akar pengharapan itu dapat tercipta diawali dengan apa? Kesengsaraan. Jadi saudara kalau sengsara bukan bersungut. Bersukacita karena disitulah Allah bekerja untuk keselamatan. Amin. Amin, amin. Bukan kita sengsara dan kita bersungut kepada Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan kesengsaraan itu. Harus kita alami. Karena itu akan menimbulkan ketekunan bagi kita. Karena dalam ketekunan semakin kita tekun, kita akan mulai tahan uji. Dalam hal apa kita tekun? Karena kita melihat pekerjaan ilahi di situ. Dengan kata lain, saya sengsara, saya tidak pernah dibiarkan. Dan dari keadaan ini, pengharapan itu jadi sempurna. Saudara, bukan kayak ini Injil? Bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, berbahagia saudara. Makanya yang lalu saya sempat bergurau juga kepada Mom Eli. Saya katakan, saya senang kalau ada orang kutuk saya. Tapi bukan cari-cari dikutuk ya. Saya senang kalau saya lakukan kebenaran dan orang benci saya.
Saya senang saya melakukan kebaikan dan orang sirik dengan saya. Semakin mereka sirik, semakin mereka benci, maka semakin sempurna pengharapan kita. Karena apa? Orang-orang ini semakin kita doakan. Makanya saudara, kalau orang sirik, orang lakukan ketidakadilan, jangan marah sama mereka. Doakan. Ya. Karena Tuhan sudah tahu upah kita sudah ada. Makanya jangan heran Tuhan sering katakan di dalam kitab Mazmur, di dalam Injil. Dia katakan, perhatikan orang-orang sengsara. Perhatikan kaum miskin, fakir miskin, anak yatim, para janda. Sebelum Yesus terangkat ke surga, penghakiman yang dia akan tanamkan, yaitu penghakiman masalah itu. Masalah memperhatikan orang yang kurang. Baca baik-baik dalam kitab Matius pasal 25. Mulai ayat 31. Saudara baca semua perikop itu. Itu pesan Yesus yang terakhir. Supaya memperhatikan orang-orang sengsara. Yang ada di penjara. Yang tidak punya rumah. Yang tidak punya pakaian. Engkau perhatikan itu. Karena apa yang engkau lakukan kepada orang yang terkecil ini, engkau telah lakukan itu bagiku. Amin. Ya. Makanya, kalau kita yang tidak sengsara, kita bantu orang sengsara. Kalau kita yang mengalami sengsara, kita bersuka cita. Saudara lihat hukum rohani ini. Dan ini memang, ini secara alami akan dialami oleh orang-orang Kristen. Tapi dengan kata lain, Budi mengajak kita cari-cari itu sengsara. Jangan. Izinkan kesengsaraan itu datang. Bukan kita mencari sengsara. Banyak orang, saya mau ikut Yesus, saya tidak mau kerja lagi. Karena Yesus bilang jual semua harta dan ikut aku. Mereka salah baca konteks. Dia hanya bicara itu kepada pemuda yang kaya, yang sombong, yang cinta diri. Makanya Yesus suruh jual harta. Tapi coba baca kitab Ayub, orang yang terkaya di zaman itu. Pernahkah Tuhan bilang, Ayub jual hartamu dan ikut aku? Salomo, pernahkah Tuhan katakan, Salomo jual hartamu ikut aku? Ada itu? Tidak. Daud, jual hartamu Daud ikut aku. Ini orang kaya yang saya mau bilang. Tidak ada dalam catatan. Makanya semua yang entah itu sengsara atau kemakmuran, semua itu karunia. Kita belajar bersyukur, bukan kita cari-cari. Kalau orang sengsara, jangan cari-cari makmur. Orang makmur, jangan cari-cari sengsara. Izinkan itu mengalir, dan itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Makanya orang yang kaya bersuka cita untuk boleh dapat ambil bagian dari pekerjaan untuk memperhatikan orang lain. Orang yang kurang, dia juga mendapat bagian khusus. Makanya perhatikan Yesus katakan, aku meninggalkan kepadamu orang miskin. Itu peristiwa waktu ada seorang miskin, dia itu perempuan yang bekas sundal, perempuan sundal. Dia siram kaki Yesus dengan minyak yang paling mahal, yang dia dapat dengan usahanya. Dan waktu dia siram itu ada seorang murid keberatan dan katakan, kenapa dia boroskan dengan cara itu? Dan Yesus katakan, dan dia lanjut, mengapa boroskan dengan cara itu? Lebih baik dia sudah jual dan berikan kepada orang miskin. Dan Yesus sambung bahasa itu. Dia katakan, orang miskin akan tetap ada dengan kamu. Tetapi apa yang lakukan perempuan ini hanya sekali. Dengan kata lain, Tuhan izinkan ada orang berkekurangan, ada orang sengsara kepada kita, supaya kita yang berkelebihan kita bisa bantu mereka, kita kuatkan mereka. Namun kalau kita yang mengalami sengsara, ingat itu adalah bagian pekerjaan Tuhan untuk diri kita. Supaya kita boleh dapat bertumbuh kepada pengharapan itu. Jadi semua peristiwa yang ada, makanya sering kita katakan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi, kita harus belajar memperhatikan apa yang Yesus buat.
Entah itu pahit kelihatannya, tanda kutip ya, atau itu manis. Di situ Allah sementara berbicara. Jadi, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, perhatikan ini, yang telah dikaruniakan pada kita. Tadi dia katakan, dengan kesengsaraan, itu akan menghasilkan pengharapan. Dan ingat, melalui kesengsaraan itu, pengharapan itu sempurna. Mengapa? Dia jawab di sini. Karena di hati kita telah dicurahkan oleh Kudus. Sebenarnya, saya mau katakan, ini kabar baik. Saya tahu kita sering mengalami ketidakadilan, betul? Sering kita mengalami kesusahan dan kesengsaraan. Tapi ingat ayat ini. Saat kondisi kita seperti itu, Roh Kudus ternyata ada kekuasaannya dilimpahkan kepada kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan, saya dalam kesengsaraan, saya dalam kesusahan, Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Berapa kali di antara kita mengalami hal ini? Seolah-olah Tuhan tidak menjawab sama sekali. Tetapi ingat janji ini. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita akhirnya ketika kita lewat masa itu, kita menjadi kuat. Kadang-kadang orang menjadi sombong. Wah, dia bersaksi, saya melewati kesusahan. Saya melewati. Dengan usahanya, dia lupa peran Roh Kudus di dalam dia yang sanggup dia melewati itu. Kalau tidak ada Roh Kudus, dia tidak akan pernah bertahan. Contoh, banyak orang mengalami duka karena kematian. Berapa hari kemudian, orang yang berduka pun meninggal. Mengapa? Seringkali mereka tidak ada pengharapan. Terlalu sakit ditinggalkan dan mereka tidak berpengharapan, akhirnya lemah dan meninggal. Dengan kata lain, banyak orang juga yang ketika ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi, dia dapat bertahan bertahun-tahun. Ada teman saya tanya, kamu tinggal dengan siapa sekarang? Dia bilang, dengan papa. Kamu ditinggalkan mama dari kapan? Dari saya masih bayi. Papa kamu tidak menikah lagi? Tidak, saya bilang, hebat. Betapa besar cinta ayahmu kepada ibumu, dan dia bisa bertahan. Dari hal itu saya berpikir, kalau dia begitu cinta istrinya, mengapa dia bisa bertahan? Dengan kata lain begini, dia cinta sekali istrinya. Banyak orang begitu, saking cintanya, akhirnya dia sudah pasrah diri dan pengen mati juga. Oh, tidak. Iya. Tapi bayangkan bapak ini bertahan sampai sekarang sudah punya cucu. Keren. Saudara tahu dari mana kuasa itu datang? Ayat ini yang berlaku bagi dia. Roh Kudus yang mempertahankan prinsipnya. Jadi dengan kata lain, Roma pasal 5 ini sementara menyatakan, setiap kebenaran yang kita hidupkan, Roh Kudus itu akan meteraikan itu, menguatkan prinsip itu. Sehingga pengharapan itu menjadi teguh. Kalau kita ingin memiliki pengharapan yang teguh dengan Tuhan, supaya kita tetap hidupkan kebenaran, melakukan ketetapan-ketetapan, tetap menjadi seorang penanti kedatangan Tuhan. Hanya satu jawabannya. Roh Kudus. Minta itu. Makanya kalau ada orang yang berduka, ada orang yang sakit hati, yang kecewa dan sebagainya, kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah bukan menjadi Tuhan atas mereka, seolah-olah kita buat jalan keluar. Ajak dia berdoa. Karena orang yang sementara galau, paling sulit bertemu Tuhan.
Di mana orang punya masalah berat dan dia cari Tuhan. Paling sulit itu. Yang ada dia ngomongnya sudah nggak benar lagi. Makanya kita bantu untuk berdoa dengan dia. Membawa dia kepada Yesus. Sudah lihat? Izinkan dia dengan Yesus. Kita lanjut. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Kasih karunia ini, pekerjaan keselamatan ini unik. Dia selamatkan manusia bukan saat manusia itu melakukan kebaikan. Perhatikan cerita Abraham. Saya mau tanya, Abraham dipanggil waktu dia keadaan berdosa atau keadaan benar? Baca baik-baik kitab Kejadian. Abraham dipanggil dari Mesopotamia. Dan itu khotbahnya Yosua. Itu juga khotbahnya si Stefanus dalam kitab Kisah. Dia dipanggil dari kekafiran. Saya mau tanya, ada orang kafir benar? Ya. Makanya jangan heran Abraham memberi nama Tuhan itu siapa? El Shaddai. El Shaddai itu falsafah orang Mesopotamia yang penyembah ilah, bukan penyembah Yehova. Karena dia tidak pernah kenal Tuhan itu, dikasih nama El Shaddai. Yang artinya perkasa dan sumber hidup. Nah, demikian cara Tuhan memanggil. Tidak ada orang dipanggil ketika dia benar. Makanya saudara, kalau saudara sudah merasa diri benar, saudara dapat bayangkan kalau kita sudah merasa diri benar dan orang lain salah. Saya mau tanya, di mana Tuhan akan berdiri? Ketika saudara merasa benar dan orang lain salah, saya mau tanya, di mana Tuhan akan berdiri? Ya orang salah kah? Karena ini ayat ini jelas. Dia datang bukan ketika kita benar. Dia datang ketika kita bersalah. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang yang penuh dengan kesalahan, orang-orang yang berdosa, jangan kita rendahkan mereka. Di sini doa kita yang sungguh naik di tahta Allah untuk memperoleh keselamatan bagi mereka juga seperti apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Di sini kita sebagai orang Kristen melihat tidak ada perbedaan tetapi kesamaan. Kita manusia yang sama, penuh dengan dosa. Dan ingat, perbuatan baik saya tidak pernah membenarkan saya. Hanya Yesus saya. Untuk saya ingin panggil orang-orang berdosa, melakukan kebenaran, dan minta tolong Yesus hitungkan kebenarannya, walaupun cuma satu. Saudara lihat usaha orang benar. Kita berusaha untuk menarik mereka supaya boleh dapat dibenarkan oleh Kristus. Yang dengan kasih karunia-Nya membenarkan orang yang bersalah. Ini satu hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi ini yang disebut dengan karunia. Karunia adalah satu pemberian yang tidak layak kita peroleh. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Saya ingat dulu, mungkin saya sudah pernah cerita pengalaman ini, tetapi saya mau ulangi dengan konsep ini. Ada seorang ibu, saya lawat pagi-pagi hari Jumat. Jumat pagi saya melawat dia. Dia sementara menyapu di halaman. Saya masuk ke dalam kamar, dia bilang, Pak Pendeta, masuk aja di dalam. Saya selesaikan dulu menyapu saya ini. Saya mau bersihin halaman dulu. Dan saya masuk ke dalam. Saya duduk di ruangan tamu. Saya penasaran melihat anak kecilnya umur 3 tahun duduk di pintu dapur. Sementara melihat tungku yang dia sementara masak sesuatu di dalam pennya.
Saya penasaran, saya berdiri, saya tepuk anak ini, saya katakan, kamu masak apa? Dia hanya tengok saya, tidak jawab apa-apa. Saya penasaran, saya buka. Oh, masak air. Saya periksa, saya bersalah waktu itu, tapi saya pikir Tuhan mengizinkan saya lakukan itu. Saya buka raknya, tidak ada garam, tidak ada minyak, tidak ada beras, tidak ada makanan, semua kosong. Saya berpikir mereka bertahan hidup dengan air ini. Dan saya tanya sama anak ini, Bapak kamu kemana? Dia hanya tersenyum juga. Dan saya tinggalkan dia, saya duduk di ruang tamu. Setelah berapa waktu datang ibu ini, dan dia salam dengan saya langsung spontan tanya, di mana Bapak? Dia bilang, oh dia itu Bapak bekerja di luar kota, sebulan sekali datang. Kadang-kadang paling cepat 2 minggu dia sudah kembali. Kembali bawa hasil pekerjaan. Dan saya tanya, apakah cukup untuk sebulan? Ibu itu diam. Dia tidak mau jawab, dan saya sudah mengerti. Dengan kata lain, dia sudah bertahan dengan air. Singkat cerita, saudara, saya berikan dia sesuatu. Uang. Dan kami tinggalkan, saya katakan, saya ketemu lagi nanti sore, saya mau datang berdoa. Oke, Pak Pendeta. Dengan semangat dia, senang. Saya pergi. Waktu sore saya datang, dia tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Saya pikir, kenapa dia, padahal kita sudah janjian. Oke, no problem. Saya kembali lagi. Besok pagi, ketua jemaat datang sama saya. Pendeta James, kamu kasih apa sama ibu itu kemarin? Saya bilang, saya diam, dia tidak tahu saya kasih apa-apa. Saya diam, saya tunggu apa dia mau respons. Karena saya takut juga berbohong. Tapi saya mau sembunyikan apa yang saya buat. Saya hanya diam. Dan dia bilang, pendeta tahu, malam itu saya minta maaf ya, ketepatan ibu ini, dia sudah pernah menerima kebenaran gereja Advent yang melarang makan makanan ya. Makanan ada yang haram dan halal ya. Jadi dia beli, saya katakan saja dia beli daging babi banyak dan dia pesta. Dia pesta malam itu. Jadi bapak ini marah sama saya. Kamu sudah begini, macam-macam, dan saya diam. Hari itu saya dengar khotbah mengenai kasih karunia. Selesai khotbah, saya bertemu pendeta dan saya tanya, sehubungan dengan pengalaman saya, dan jawaban pendeta ini seperti ini. James, kalau Yesus otak seperti kamu sampai saat ini, dia tidak akan pernah disalib. Saya baru mengerti. Malah di saat kita melakukan kesalahanlah, dia mau mati. Dengan kata lain, perbuatan ibu itu, bagi mata saya itu satu hal yang salah, dan memang kalau secara teologi itu benar, itu salah. Tetapi, yang dia butuhkan saat itu adalah makan. Ini yang dia paling butuhkan. Dia katakan, kalau kamu mau ajarkan yang benar itu belakangan, tetapi izinkan dia kenyang dulu. Konsep yang ditanamkan bukan mengizinkan kesalahan, tetapi melihat bagaimana karunia Tuhan bekerja di dalam keadaan manusia yang salah. Benar apa pendeta itu katakan? Kalau Yesus memiliki pikiran dengan saya, membenarkan orang nanti ketika dia lakukan benar, dia tidak akan pernah mati di salib. Saya berharap ibu itu harus jadi benar. Saya paksakan dia harus ikut apa yang saya tahu benar. Tetapi saya lupa ada pekerjaan Tuhan yang bekerja tanpa kelihatan di tengah-tengah ketidakbenaran manusia. Dan akhirnya mulai saat itu di sini saya percaya bagaimana Tuhan akan bekerja kepada orang-orang berdosa. Makanya kita umat Tuhan, kalau kita melihat mungkin anak kita
Kita melihat mungkin keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Kelihatan mereka itu berbuat dosa. Jangan cepat-cepat kita simpulkan mereka akan ke neraka. Jangan cepat-cepat. Tetapi kita harus benar-benar pastikan dengan Tuhan hubungan kita untuk dapat memahami bagaimana Tuhan akan bekerja untuk keselamatan mereka di tengah-tengah keberdosaan mereka. Karena ada satu masa di mana Tuhan akan membawa mereka kepada kebenaran itu. Dan mereka akan merasa jijik dengan dosa. Dan mereka akan tinggalkan dosa itu. Tidak ada kuasa mulut kita untuk boleh membawa orang kepada Tuhan. Tetapi setiap kesan Roh Kudus yang ditempatkan di hati mereka, itu yang akan mengesankan jiwa itu sehingga dia boleh datang kepada Yesus. Karena pekerjaan kasih karunia adalah pekerjaan yang tidak kelihatan. Ini yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus waktu malam-malam Nikodemus datang kepada Tuhan dan bertanya mengenai baptisan, dan Tuhan katakan, pekerjaan Roh Kudus itu sama seperti angin yang tidak kelihatan tapi hasilnya pasti. Saudara, doa-doa saudara untuk orang-orang berdosa saat ini. Mungkin ada keluarga saudara yang saudara rasa tidak seiman, merasa mereka berdosa. Mungkin kelihatannya Tuhan belum jawab hari ini, tetapi perhatikan janji ini. Allah yang Maha Kasih itu, Dia tahu untuk bekerja menarik setiap jiwa datang kepadanya. Dia datang dalam keadaan mereka waktu berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Konteks dalam pasal ini dia berbicara mengenai karunia pembenaran. Karunia pendamaian. Untuk melayakkan kita bagi Bapa. Untuk melayakkan kita bagi sorga. Dan ini adalah pekerjaan yang Yesus lakukan, pekerjaan yang diam. Tidak kelihatan. Dan saya mau katakan, banyak orang yang diam, pertumbuhan kerohanian mereka bukan bertumbuh berdasarkan apa yang kelihatan, tapi bertumbuh berdasarkan apa yang tidak kelihatan. Banyak orang-orang yang dia hanya bekerja dengan doa. Berdoa diam-diam. Orang sudah sakiti, dia hanya diam, tidak membalas. Tapi dia pulang, dia doakan. Saudara, saya mau katakan ini. Orang demikian mereka itu berakar karena mereka bertumbuh secara diam. Mereka itu bukan menunjang tinggi ke atas menjadi sebuah pohon besar. Tapi mereka, akar-akar mereka merambat ke bawah. Dan menghantam setiap rentangan-rintangan batu yang ada di bawah itu. Mereka paling tahan uji. Orang yang paling banyak berdoa, orang-orang yang paling tahan uji. Pekerjaan kasih karunia adalah pekerjaan yang tidak kelihatan. Pekerjaan roh yang seperti angin. Dan kita umat Tuhan dipanggil untuk bekerja sama dengan pekerjaan ini. Bukan hanya itu saja, malah bermegah dalam oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia orang oleh satu orang dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Pause dulu sampai sini. Di sini pekerjaan kasih karunia ini. Ini adalah pekerjaan yang diam. Tidak kelihatan. Kelihatan orang ini tidak menurut. Kelihatan orang ini keras kepala. Saudara, jangan pusing dengan keras kepala mereka. Pusing dengan Tuhan dulu. Tuhan tahu bekerja dengan mereka. Tapi bagaimana kita mau damaikan orang ini dengan Tuhan? Saya berbicara bagaimana kita sudah mengerti firman Tuhan ya. Kita sudah hidup dalam pendamaian. Ingat, ayat 10 ini adalah ayat bagi saudara dan saya. Dia katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, dulu
Saya belum kenal Tuhan. Saya hidup dengan kekacauan, saya hidup dengan ketidakaturan, ya. Boleh Tuhan perdamaikan dan Dia bawa kepada kebenaran ini. Lebih-lebih kalau kita saat ini yang sudah didamaikan, apalagi yang ditunggu? Keselamatan. Dan Tuhan akan selamatkan kita. Asal pendamaian itu berlaku dengan kita. Sesuai dengan hubungan kita dengan Kristus. Makanya hubungan dengan Yesus ini harus dipererat. Dan sesudah itu, dia lanjut di ayat 11. Bukan hanya itu saja, malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Sebenarnya orang Kristen perlu banyak bermegah dengan Tuhan. Amin. Orang Kristen kalau muka muram bukan orang Kristen itu. Di mana kenyataan dia seorang Kristen sementara mukanya wajahnya penuh dengan persungutan, penuh dengan kesengsaraan. Amin. Puji nama Tuhan, di sini sekarang sudah mulai banyak yang tersenyum. Mari senyum itu untuk kemuliaan. Karena di sini kita dikenal manusia-manusia yang berpengharapan. Amin. Manusia-manusia yang memiliki sukacita. Tidak ada orang sukacita mukanya muram. Tidak ada. Jadi kalau kita sudah tahu hubungan kita dengan Yesus, kita sudah berpengharapan, kita tahu bagaimana pengharapan itu akan lahir dari hati. Dan kita akan terpantul di wajah. Terpantul dari perkataan. Terpantul dari perbuatan. Dan genap apa yang Yesus katakan. Dari buah-buahnya engkau akan mengenal mereka. Amin. Ya. Sudah lihat itu? Nah, sekarang dia jelaskan lebih mendetail sehubungan dengan pekerjaan pembenaran itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi dosa menghasilkan maut. Maut itu sudah masuk ke satu orang. Dan demikian maut itu menjalar ke seluruh orang. Dan akhirnya semua orang berbuat dosa. Dia titik di situ. Sekarang, karena semua orang telah lakukan dosa, semua orang sudah menerima maut, apa yang Tuhan buat? Berikan pengetahuan mengenai kasih yang dijabarkan melalui Taurat atau hukum. Oke, ini ceritanya. Ini cerita bagaimana Tuhan bekerja untuk menyelamatkan. Ketika semua orang setelah melakukan dosa, oleh karena satu pelanggaran, dan pelanggaran itu menghasilkan maut, dan maut itu merambat ke seluruh generasi. Pelanggaran itu merambat ke seluruh generasi. Sehingga kita manusia, kealamian kita adalah kesalahan, dosa semata-mata. Itu menjadi kealamian kita. Tanpa dilatih, jadi. Tanpa dilatih, tahu berbohong. Walaupun masih di kamar, orang tanya, sudah di mana? Sudah di jalan. Tanpa dilatih itu. Otomatis. Padahal masih di kamar. Sudah di mana Pendeta James? Sudah di jalan. Itu tanpa dilatih. Karena kenapa? Itu kealamian kita, manusia berdosa. Secara otomatis. Namun, tadinya dosa ini sudah berkuasa dan tidak ada orang lagi tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa yang harus Tuhan buat? Dia harus turunkan hukum. Hukum ini, aturan ini adalah pengenalan mengenai karakter Allah itu. Hukum itu adalah pengenalan kepada kebenaran-kebenaran. Karena manusia sudah tidak tahu lagi mana benar, mana salah. Karena dosa sudah merambat. Lihat itu mafia. Bunuh orang untuk kebenaran. Lihat cerita si Pitung. Si Robin Hood. Mencuri ke orang kaya, kasih ke orang miskin. Dan kelihatan ini benar. Betul tidak? Apakah baik kita mencuri orang kaya, kasih orang miskin?
Tapi dosa membenarkan itu. Itu baik. Itu dosa yang membenarkan. Oleh karena perbuatan-perbuatan ini, Tuhan harus turunkan hukum, menyatakan mencuri is mencuri. Tidak ada mencuri seperti itu dan engkau katakan itu baik. Mencuri adalah mencuri. Dosa adalah dosa. Makanya dia katakan di sana, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan. Kapan dia diperhitungkan? Ketika hukum diberikan. Ketika hukum diberikan. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saya mau tanya, mana lebih besar, dosa atau pengampunan? Dosa. Mana lebih besar? Dosa atau karunia Tuhan yang mengampuni? Mana lebih besar? Pengampunan. Pengampunan, karunia Tuhan. Karunia Tuhan lebih besar. Pengampunan lebih besar. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa berdosa dan tidak mau masuk gereja, ada yang salah dalam pengertian itu. Malah yang berdosa yang harus ke gereja. Amin. Yang berdosa yang harus cari Yesus. Banyak orang merasa layak diri. Hati-hati dengan pembenaran diri. Ingat, kita sudah belajar ini. Tuhan tidak pernah membenarkan pembenaran. Tuhan tidak pernah membenarkan perbuatan. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan itu. Tapi oleh karena Kristus yang mau menghitung perbuatan benar itu menjadi benar. Sekarang, kalau kita sudah merasa benar dan ketika kita melakukan kesalahan, banyak orang alami ini. Amin. Ya. Mengalami seperti ini. Saya sudah seperti contoh ya. Mungkin saya menjadi tua-tua jemaat. Tua-tua jemaat ini kan disebut dengan Bapak rohani. Sosok rohani. Amin. Nah, begitu dia jadi sosok rohani, Pendeta James sosok rohani. Oke. Waktu saya korupsi uang. Contoh ya, saya jadi korupsi uang. Saya berdosa dan satu jemaat tahu Pendeta James korupsi. Amin. Contoh ini kan dosa. Seringkali yang kita buat adalah saya sudah tidak mau lagi ke gereja, saya sudah malu. Saya sudah tidak mau lagi datang kepada Yesus. Saya malu. Bukan hanya itu, ada hal-hal kecil lain. Banyak orang tidak mau ikut perjamuan karena merasa banyak dosa yang belum selesaikan. Nah, ya. Betul tidak? Di situ kita ditangkap setan. Setan menang di situ. Karena kita lupa apa yang diajarkan kitab Roma. Karunia Tuhan lebih besar dari dosamu. Karunia Tuhan lebih besar dari dosa. Karunia Allah itu dilimpahkan kepada semua orang. Jadi Yesus Kristus, dosa kita, obatnya cuma satu. Pengampunan. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan tidak sanggup mengampuni kita. Atau kita merasa bahwa dosa kita lebih besar daripada Tuhan. Pengampunan Tuhan. Kalau perasaan bersalah, berdosa itu sehat. Artinya Roh Kudus ada dengan saudara. Untuk merangsang jiwa ini, mengetahui bahwa kesalahan itu adalah kesalahan. Dan kita merasa bersalah dengan kesalahan. Tetapi jangan sampai kita didorong terlalu jauh. Yang menyatakan karena kesalahan itu saya sudah tidak mau lagi datang pada Yesus. Saudara, Yesus undang orang ketika dia berdosa. Panggilan Tuhan ketika dia katakan, marilah engkau, marilah kamu yang lemah, letih, lesu. Ini arti lemah, letih, dan berbeban berat ini
Yang dimaksudkan Tuhan bukan karena selesai kita ngojek, kalau saya pekerja ojek ya contoh, sudah capek dan datang pada Yesus. Bukan itu maksudnya. Ketika kita lelah dengan dosa kita, di mana kita bertahun-tahun berusaha untuk meninggalkan dosa ini, tapi dosa ini mengikat kita selamanya. Baru selesai perjamuan, dosa ini mengundang saya dan saya melakukan dosa lagi. Saya harus minta ampun lagi. Dan saya berbuat dosa lagi. Minta ampun lagi. Akhirnya saya capek. Ingat undangan Tuhan. Mari engkau yang capek itu. Capek karena dosa itu. I will give you rest. Aku akan berikan kamu damai. Peristirahatan. Saya akan buat kamu tenang. Jangan cemas. Makanya kalau kita capek dengan dosa, jangan berusaha meninggalkan dosa itu, tapi berusaha serahkan dosa itu kepada Tuhan. Semakin kita berusaha meninggalkan dosa, kita akan semakin tersiksa. Belajar untuk menyerahkan dosa itu kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja denganmu. Namun ketika kita menyerahkan itu, ingat, cara menyerahkan bukan hanya Tuhan ampuni dosa saja. Tidak. Disertai dengan penyesalan. Ya. Disertai dengan penyesalan. Kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Makanya tadi saya tanya, mana lebih banyak? Dosa atau karunia yang lebih besar? Karunia. Ingat Yesus katakan, dosamu semerah kirmisi akan diputihkan seperti salju. Kotor seperti kain kesumba akan dimurnikan. Jadi dengan kata lain, tidak ada dosa yang tidak dapat Tuhan ampuni. Amin. Hanya satu yang tidak dapat diampuni. Mendukakan Roh Kudus. Artinya, dia menolak anugerah pengampunan itu. Itu maksud dosa yang tidak dapat diampuni, dia menolak anugerah pengampunan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tapi semua dosa dapat diampuni. Tidak ada yang tidak. Tapi kalau karunia pengampunan itu kita tolak, tidak ada yang dapat mengampuni kita. Itu disebut dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi apa? Benar. Jadi saudara, kita bukan dibenarkan oleh karena perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena perbuatan Yesus. Contoh. Amin. Contoh. Mencuri dosa tidak? Dosa. Itu dosa. Ketika saya lihat Yesus, Yesus ajarkan, James, jangan mencuri. Oke? Saya bilang, oke Yesus, aku mencintaimu, saya tidak mau mencuri. Dan saya tidak mencuri. Waktu saya minta ampun, Tuhan ampuni saya, karena saya sudah mencuri. Tuhan ampuni. Tapi ingat, perbuatan saya tidak mencuri itu bukan dibenarkan berdasarkan karena saya tidak mencuri. Ini bahasanya. Jadi ketika saya tidak mencuri, itu perbuatan itu bukan berdasarkan karena saya tidak mencuri. Berdasarkan apa? Kan saya tidak mencuri berdasarkan Yesus, betul tidak? Dapat ya? Ya. Saya tidak mencuri bukan karena Ya, saya ya. tidak mau mencuri. Saya tidak mencuri karena Yesus. Oke. Makanya perbuatan kita kan harus diselaraskan dengan Yesus semua, ya kan? Dia kan jadi Ya. sentral. Nah,
Karena saya tidak mencuri, tidak mencuri itu karena bukan perbuatan saya, tapi karena Yesus. Demikian Allah Bapa memperhitungkan pembenaran itu bukan oleh perbuatan saya, tapi karena Yesus. Yesus yang menyatakan James benar tidak mencuri. Kalau Yesus tidak lakukan itu, Bapa tidak akan pernah memperhitungkan kebenaran yang saya lakukan. Makanya dia katakan, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi, Benar. saya tidak mencuri bukan karena saya. Itu karena Yesus yang tidak pernah mencuri. Jadi Tuhan melihat Yesus, Bapa melihat Yesus, bukan melihat saudara. Makanya jangan sombong kita kalau kita menjadi rohani. Kalau kita menjadi benar, kalau kita hidup rohani. Saudara tidak pernah diperhitungkan, yang diperhitungkan Yesus. Sehingga Tuhan akan katakan ke alam semesta, dia telah melakukan apa yang dilakukan anakku. Jadi Bapa bukan, ingat, kita telah menjadi musuh Allah. Karena sudah menerima dosa, kan dosa adalah musuh Allah, betul tidak? Iya. Sekarang, siapa lagi yang Tuhan mau pandang? Makanya Yesus jadi manusia supaya dia bisa setara dengan kita. Supaya ketika Tuhan memandang, bukan lagi memandang kita, tapi memandang anaknya. Saudara lihat pekerjaan kasih karunia. Itu bukan pekerjaan di mana, saya bangga, saya tidak mencuri, saya rajin perpuluhan, saya rajin masuk gereja, saya kuduskan Sabat, saya tidak makan ini, saya lakukan ini, dan semua saya lakukan, dan saya sudah benar, saya layak bagi sorga. Saudara tersesat dengan hal itu. Semua perbuatan itu tidak pernah dipandang oleh Bapa sebagai satu kebenaran, tapi dia pandang itu oleh karena Yesus. Kalau Yesus tidak menjadi pembelamu, apapun yang engkau lakukan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita lakukan kebenaran-kebenaran ini bukan oleh karena kuasa kita, tapi oleh karena kuasa Yesus dalam kita. Kita lakukan semua kebenaran ini, pengetahuan-pengetahuan kebenaran yang dipamparkan oleh firman Tuhan, bukan oleh karena kuasa kita, tetapi oleh karena Yesus. Dan Yesus menjadi sentral baik sorga maupun bumi. Karena dia yang mengantarai antara sorga dan bumi. Ya, antara, ya. Amin. Amin. Jelas dia punya pekerjaan. Amin. Tidak ada orang yang dapat lakukan itu selain dia. Dan dia lanjut, hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran makin banyak. Makanya orang semakin memperhatikan hukum Taurat, semakin siksa dia. Semakin saudara memperhatikan kebenaran-kebenaran tuntutan hukum, saudara akan makin susah. Bukan sedikit orang berusaha jadi benar. Saya ingin jadi benar supaya saya masuk surga. Tersiksa yang dia akan lakukan. Siksaan batin dia. Tidak ada orang berdosa dapat lakukan kebenaran. Iya. Kecuali oleh kerja Roh Kudus dalam hidupnya. Kecuali hubungan dia dengan Tuhan dipererat. Makanya kalau kita lakukan kebenaran, pastikan kebenaran itu adalah hasil hubunganmu dengan Yesus yang engkau cintai. Amin, yes. Karena kebenaran kita lakukan berdasarkan kebenaran itu, kita cintai doktrin itu, kita cintai gereja itu. Makanya saya sering katakan, jangan pernah bawa orang kepada gereja, bawa orang kepada Yesus. Iya, betul. Karena Yesus kepala atas gereja ini. Jangan membawa orang kepada doktrin-doktrinmu. Bawa orang kepada Yesus, karena Yesus kepala di atas doktrin itu. Yesus yang akan mengerjakan itu dalam jiwa orang itu terhadap doktrin-doktrin yang benar yang kita ajarkan. Amin. Amin. Di situ dia punya konsep. Bagaimana pekerjaan penyelamatan itu terjadi. Hukum Taurat itu ditambahkan supaya berlimpah-limpah. Semakin banyak pelanggaran itu. Dan dia katakan, di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Betul. Jangan salah mengerti ini. Ntar kita katakan, oke, karena banyak dosa, di situ banyak kasih karunia, kalau begitu saya buat banyak dosa, supaya lebih banyak kasih karunia. Jangan. Bukan ini pengertiannya. Ini pengertian di mana dia mau jelaskan kepada kita bahwa
pekerjaan karunia itu lebih besar daripada dosamu. Ya. Cuma dia lebih perjelas, dia punya pernyataan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi, karunia Allah adalah balance untuk maut. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa hak prerogatif Allah untuk menyelamatkan, yang ada dengan kita adalah maut. Dan kebenaran-kebenaran hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi di sini kita lihat antara hukum dan kasih karunia adalah satu pasang yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Kedua-duanya bergandengan tangan. Amin. Sebenarnya inilah Injil. Mengundang semua umat untuk boleh mengakui dosa-dosa mereka. Dan ini tugas kita orang Kristen. Membantu orang lain. Banyak orang-orang di jalanan tidak mau ke gereja, tidak mau dekat dengan orang rohani. Rasa bahwa mereka paling berdosa. Amin. 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 Kok hilang suaranya? Ya, Data James hilang suaranya. Tes. Ya. Ya, oke. Banyak di antara mereka berpikir bahwa dosa mereka tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tugas kita meyakinkan mereka bahwa Allah Maha Pengasih yang akan mengampuni dosa semerah kirmisi. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.